Shalom semua jemaat Tuhan, selamat hari Minggu kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Ini adalah hari Minggu 12 Mei 2024. Kalau kita ada sampai pada hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu dan atas hari ini. Kalau kami ada sampai pada hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kembali kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa menjadi pelaksana daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, hari ini semua jemaat Tuhan, firman Tuhan adalah dari kitab Yohanes 14 ayat 26. Sebelum kita membacakannya, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita yang merayakannya di sepanjang minggu ini.
Kiranya kasih, sukacita, dan berkat Tuhan selalu melingkupi daripada semua jemaat Tuhan yang berulang tahun. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Bapak Ibu semua jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang 3 peran Roh Kudus dan 3 cara hidup yang dipimpin Roh Kudus dan 3 sikap yang menolak Roh Kudus. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia memberikan kita Roh Kudus. Dan inilah yang menjadi tanda bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus, pribadi Allah. Kehadiran Roh Kudus memiliki peranan penting bagi kehidupan orang percaya. Kita belajar 3 hal peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu tadi di dalam Yohanes 14 ayat 26, yaitu sebagai penghibur, pengajar, dan pengingat. Mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sebagai penghibur. Peran Roh Kudus sebagai penghibur sangat penting. Setelah Yesus wafat dan kemudian naik ke surga, murid-murid menghadapi banyak tekanan. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus juga mengalami tekanan. Mereka dikejar-kejar. Dalam situasi sulit itu, tidak ada alasan lain yang membuat para murid dan orang yang percaya kepada Yesus tabah menghadapi tekanan itu, selain karena ada Roh Kudus menghibur dan menguatkan mereka. Contohnya Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 7 dan 8. Nanti bisa dibaca Bapak Ibu dan semua jemaat Tuhan. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4, Rasul Paulus mengakui bahwa penghiburan yang telah ia terima dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus merupakan sumber kekuatan yang membuat ia sanggup menghibur jemaat yang ia layani. Jadi, di masa sekarang ini kita memerlukan penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus yang bukan hanya membuat kita tabah dalam menghadapi tekanan, tetapi juga sanggup menghibur orang lain. Apakah kita perlu penghiburan? Kalau kita perlu penghiburan, carilah Roh Kudus yang siap untuk menghibur dan menguatkan kita. Kita ada doa 10 hari mulai tanggal 10 sampai 18 Mei 2024 jam 7 malam. Mari kita hadir, mari kita bersama-sama supaya kita kembali dikuatkan, dihibur oleh Roh Kudus. Dan yang kedua adalah sebagai pengajar. Salah satu ciri terpenting dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah adanya kasih kepada Allah. Jadi jelas bahwa peran Roh Kudus dalam mengajar dan mengingatkan kita akan firman Allah itu sangat penting. Perkataan Tuhan Yesus harus kita baca di dalam Alkitab setiap hari. Baca atau dengar, dan inilah bahan baku bagi Roh Kudus untuk mengajar atau mengingatkan kita akan kehendak Allah. Yang ketiga adalah sebagai pengingat. Tugas terpenting Roh Kudus terhadap kebenaran yaitu mengingatkan manusia kepada semua yang pernah Yesus katakan dan ajarkan.
di dalam Yohanes 15 ayat 26 dan 1 Korintus 12 ayat 3. Yang berikutnya adalah 3 cara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam Galatia 5 ayat 25. Yang pertama adalah kita harus menyadari. Sekali lagi, kita harus menyadari bahwa peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sangatlah penting. Yang kedua adalah kita harus menerima Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga adalah menggantikan perbuatan daging kita dengan perbuatan yang menghasilkan buah roh. Jadi yang pertama, cara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah menyadari, menerima, dan mengganti. Yang berikutnya adalah 3 sikap yang menolak Roh Kudus di dalam Yesaya 63 ayat 10, yaitu memberontak, mendukakan, memusuhi. Yang pertama, memberontak atau menghujat. Semua dosa manusia terhadap Roh Kudus tidak ada yang lebih buruk daripada dosa menghujat Dia. Dosa ini diperbuat oleh orang-orang yang tidak percaya dan sering disebut dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa ini dilakukan oleh musuh Yesus ketika mereka menuduh Yesus membuang setan dengan kuasa setan. Setelah dengan jelas Yesus menjelaskan bahwa Ia mengusir setan dengan kuasa dari Roh Allah di dalam Markus 3 ayat 20 sampai 30. Mereka itu adalah orang-orang Farisi. Selama roh masih bergumul dengan seseorang, ia belum melakukan dosa yang tak dapat diampuni ini. Tetapi bila seseorang itu telah melawan Roh Kudus sehingga ia tidak lagi bergumul dengannya, maka orang itu berada dalam bahaya kekal. Menentang firman Tuhan, dosa yang tak dapat diampuni adalah penolakan kebenaran tentang Kristus. Sekali lagi saya bacakan, dosa yang tak dapat diampuni adalah penolakan kebenaran tentang Kristus. Menolak sama sekali kesaksian Roh yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan hanya Dia yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Berhenti menolak dan berpaling kepada Yesus Kristus yang tentunya Roh Kudus menyaksikan. Yang kedua adalah mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus mengasihi kita seperti Kristus. Kita dapat melukai hati atau membangkitkan amarah orang yang tidak mengasihi kita. Tetapi mendukakan hati hanya dapat kita lakukan terhadap orang yang mengasihi kita. Bagaimana cara orang Kristen dapat mendukakan Roh Kudus? Ada banyak yang tertulis dalam Alkitab orang-orang yang mendukakan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 17, menipu, munafik, contohnya Ananias dan Safira, di mana mereka menipu akan hasil tanah mereka. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 13, ragu-ragu, ketidakpercayaan, kegelisahan, kekhawatiran. Ibrani 10 ayat 29, keras hati, dengki, pahit hati, tidak ramah, tidak mengampuni, tidak mengasihi. Di dalam Roma 1 ayat 14, tidak menjaga kekudusan hidup. Apa yang terjadi bila kita mendukakan Roh Kudus? Yang terjadi adalah
sukacita dan kuasa di dalam hidup kita diambilnya sampai kita mengakui dan meninggalkan dosa kita. Roh Kudus berduka cita pada waktu kita berdosa sebab Ia mengasihi kita. Yang ketiga adalah memusuhi atau memadamkan roh. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Menghujat Roh Kudus adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya. Mendukakan dan memadamkan roh adalah dosa yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Memadamkan berarti mematikan. Roh Kudus sebagai api. Pada waktu kita memadamkan roh, kita memadamkan api. Bagaimana caranya kita memadamkan roh? Yaitu kita gagal dalam berdoa, tidak bersaksi, tidak membaca firman Tuhan. Jika kita memadamkan ini, maka api Roh Kudus akan terbendung. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menyalakan kembali api roh itu? Tentu kebalikannya, yaitu rajin berdoa, setia bersaksi, setia baca firman Tuhan, dan melakukannya. Pernahkah kita mendukakan atau memadamkan roh di dalam hidup kita? Jika pernah, hari ini di momen doa 10 hari ini, mari kita sadar dan mengakui semua kepada Tuhan dan bertobat dari dosa-dosa itu. Kemudian berjalanlah setiap hari di dalam kepenuhan roh dan peka terhadap pimpinannya dan kuasanya di dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kita untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman.
kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah belajar akan firman Tuhan. Dan kami sudah diingatkan kembali supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk kami bisa menjadi berkat, menjadi saksi-Mu, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, dan untuk menjadi saksi dan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan kami. Tuhan, tolonglah kami, seluruh kami umat Tuhan, anugerahilah kami dengan segala berkat-Mu. Tuhanlah yang memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan kami, dibuat Tuhanlah berhasil. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya kembali api roh kami dikobarkan di dalam Tuhan. Biarlah roh kesetiaan itu menjadi milik kami, dan temukanlah kami sedang mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika Engkau datang kedua kali kelak, kami ada bersama dengan Engkau. Tuhan memberkati kami, seluruh umat-Mu, dan semua orang-orang yang mendengarkan daripada YouTube kami ini. Tuhanlah yang memberkati mereka, dan Tuhanlah yang menyelamatkan jiwa mereka. Tuhan jugalah yang memberkati semua keluarga besar kami dimanapun mereka berada, dan Tuhan yang memberkati bangsa kami dan juga dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan sampai ketemu kita minggu depan.